Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Solih-Solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan bahagia. Alhamdulillah Allah sudah memberikan kita semua kesehatan dan badan yang sempurna. Jadi jangan lupa selalu bersyukur ya dengan menjalankan semua perintah Allah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, tahukah kalian yang sedang tren saat ini, yang sedang viral saat ini? Ya, betul. Goes-goes atau bersepeda. Jadi, hampir sering sekali kita jumpai di jalanan banyak orang yang bersepeda. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mampu memahami unsur-unsur sampul buku. Kemudian yang kedua, dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Yang ketiga, dapat menyebutkan bagian-bagian dari rangka tubuh manusia. Pernahkah kalian semua mengamati teman-teman kalian ketika berada di perpustakaan? Pasti sebelum mengambil buku yang akan dibaca, yang dilihat dulu itu adalah covernya atau sampul bukunya. Jadi cover yang baik itu adalah yang bisa mempengaruhi minat baca seseorang dan juga mewakili isi buku secara keseluruhan. Jadi cover buku itu merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Nah, sampul buku itu terdiri dari dua sisi, yaitu, nih Ustazah contohkan, sisi depan dan sisi belakang. Ada juga yang mempunyai 3 sisi, yaitu sisi depan, kemudian sisi belakang, dan punggung buku. Ya. Nah, unsur-unsur cover buku, yang pertama terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan memikat. Contoh ini. Judulnya itu mencolok, kelihatan. Kemudian terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Judulnya adalah Love Hadis. Ini adalah penjelasnya. Jadi isinya 30 kisah dan hadis pilihan untuk anak. Kemudian terdapat nama penulis. Nama penulisnya mana? Ini ada di bawah. Rin, dan ini. Penulisnya ada di bawah. Kemudian terdapat identitas penerbitnya. Nih, penerbitnya adalah Ziyad. Ada di pojok atas. Selain itu, cover yang baik itu juga menyertakan gambar yang menarik. Kalau kita lihat covernya atau gambarnya, pasti kita akan tertarik untuk membacanya. Nah, kemudian terdapat sinopsis isi buku yang berada di sisi belakang. Nih, lihat ya. Di sini ada sinopsis isi bukunya. Selain itu, ada identitas buku pada punggung buku. Kelihatan? Nah, itu tadi adalah unsur-unsur dari cover buku. Kalian masih ingat kan bagaimana cara menentukan ide pokok? Ya, benar. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah membaca dengan saksama paragraf tersebut. Kemudian memperhatikan kalimat demi kalimatnya. Kemudian mencari kalimat yang mengandung pernyataan umum. Ingat, yang dilihat adalah yang mengandung pernyataan umum. Kemudian barulah kita bisa menentukan ide pokoknya. Nah, sekarang Ustazah akan bacakan sebuah teks dan kita akan tentukan ide pokoknya bersama-sama.
Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang mudah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dari paragraf itu, kalimat yang mengandung pernyataan umum terdapat di awal paragraf. Sehingga ide pokoknya adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Ya. Dan kalimat yang di bawahnya itu adalah kalimat pengembang atau penjelas dari ide pokok tadi. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari ide pokok dari paragraf kedua. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Dari paragraf tadi, kalimat yang mengandung pernyataan umum terdapat di awal paragraf. Jadi ide pokoknya adalah bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Dalam bersepeda ada bagian dari tubuh kita yang bergerak. Ya, benar. Jadi kaki kita bergerak untuk mengayuh sepeda. Nah, di dalam teks bacaan tadi kita juga menjumpai kata-kata otot. Masih ingat ya, bahwa rangka atau tulang itu merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot itu adalah alat gerak aktif. Dan kedua alat gerak tersebut akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan, sehingga membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Apakah rangka atau tulang manusia dari kepala sampai kaki itu hanya satu? Tidak ya. Karena dalam tubuh manusia setidaknya ada 200 tulang. Bagaimana tulang-tulang itu bisa saling terhubung? Disinilah kuasanya Allah. Jadi Allah menciptakan tubuh manusia itu dari beberapa tulang dan bisa bersatu. Dan kita juga bisa bergerak dengan leluasa. Masya Allah. Jadi organ atau alat gerak pada manusia itu antara lain, yang pertama rangka atau tulang. Dan ini merupakan alat gerak pasif. Artinya rangka atau tulang hanya bisa bergerak dengan bantuan otot. Tulang memiliki 3 bentuk, yaitu pipih, pendek, dan pipa. Bagian-bagian tulang antara lain, rangka tubuh manusia dibagi menjadi 3, yaitu rangka bagian atas atau kepala, kemudian rangka badan, dan rangka alat gerak, yaitu tangan dan kaki. Rangka kepala terdiri dari tengkorak, tulang rahang bawah, tulang leher. Kemudian tulang badan terdiri dari tulang selangka, tulang belikat, tulang dada atau tulang rusuk, tulang punggung atau tulang belakang, dan tulang panggul atau tulang pinggul. Kemudian bagian lengan terdiri atas tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang ruas jari tangan. Bagian kaki terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki.
Organ atau alat gerak yang kedua adalah persendian. Jadi persendian itu berfungsi untuk menghubungkan tulang yang satu dengan yang lainnya. Pada tubuh manusia itu setidaknya ada 200 tulang yang saling berhubungan. Dan persendian mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pergerakan. Ada beberapa macam sendi, yaitu macam-macam sendi antara lain ada sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, sendi elipsoidal, sendi geser, dan sendi pelana. Kemudian organ atau alat gerak pada tubuh manusia yang ketiga adalah otot. Otot merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia dan berfungsi sebagai alat gerak aktif atau yang membantu tulang sehingga bisa bergerak. Dan untuk otot nanti akan kita bahas lebih detailnya lagi di PB5 dan 6. Jadi sudah jelas ya bagaimana kuasanya Allah. Seperti disampaikan dalam surah At-Tariq ayat 5-7 yang artinya maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Jadi tulang itu memang sudah tertulis di dalam kalamnya Allah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan LK-nya, kemudian dibaca buku siswanya, sholat 5 waktunya, dan tetap semangat belajar meski kita belum bisa tatap muka. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi soli-solihah. I should fuck her in a Benz.